Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih di channel aku, Cimeme. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman ijazah aku yang mempunyai ijazah pendidikan S1 tapi nggak ngajar. Yuk pantengin terus di channel aku. Jangan lupa ya, like dan subscribe agar aku selalu semangat untuk berbagi cerita kepada kalian. Aku akan berbagi cerita tentang kenapa sih aku mempunyai ijazah pendidikan tapi aku nggak mau ngajar. Pertama-tama gini ceritanya, aku dulu melamar di salah satu SMA di Kabupaten Tangerang dengan posisi sebagai staf tata usaha. Dan waktu itu aku melamar menggunakan ijazah diploma 3 aku gitu. Nah, setelah itu aku setelah 4 bulan aku kerja, kebetulan orang tua aku menyuruh aku untuk lanjut kuliah di S1, lanjut kuliah S1 gitu. Tadinya aku mau kuliah lagi di kampus aku yang waktu D3. Cuman kebetulan di sana ada kelas karyawan tapi hanya kelas malam, tidak ada kelas yang Sabtu Minggu. Sedangkan aku waktu itu kerjanya dari Senin sampai hari Sabtu, dan kalau malam nggak bisa kuliah karena jarak tempuhnya lumayan jauh dari rumah aku ke kampus aku gitu. Makanya aku nggak ambil kuliah di sana gitu kan. Dan kebetulan juga aja nggak ada kelas karyawan yang hari Minggu. Nah, setelah itu aku direkomendasikan oleh salah satu teman kantor aku untuk kuliah di Universitas Pancasakti, yaitu jurusan pendidikan, karena background aku di D3 itu adalah komputerisasi akuntansi. Awalnya sih sebenarnya aku berat ya, karena harus kuliah beda gitu ya, dari kuliah komputer gitu ya ke kuliah pendidikan gitu ya. Mungkin emang sedikit nggak nyambung, cuman karena aku dulunya komputer akuntansi dan ini pendidikan ekonomi, pas di konferensi dari kampus alhamdulillah masuk. Cuman emang ada mata pelajaran komputer aku yang kebuang waktu itu, dan waktu itu di konferensi dapat kalau nggak salah 114 SKS, dan aku menempuh pendidikan S1 pendidikan 2 tahun gitu. Dan aku di wisuda gitu ya. Wisudanya itu dulu di mana sih, Taman Mini kalau nggak salah, dulu Taman Mini gitu. Nah, jujur waktu aku mengalami masa-masa kuliah di pendidikan itu sangat rumit menurut aku, karena ya istilahnya jauh berbeda dengan background aku dulu di D3 komputer gitu kan. Harus belajar silabus, harus ini, harus itu, harus ini gitu ya. Tapi ya udahlah, aku jalinin aja. Dan alhamdulillah aku lulus, walaupun bukan kumlot ya. Waktu itu sangat memuaskan dengan IPK 3, berapa ya dulu, kalau salah 3,18 kalau nggak salah dulu gitu. Tapi ya udahlah, alhamdulillah aja gitu ya. Setelah aku lulus waktu itu aku ditawarkan ngajar di sekolah aku itu mata pelajaran ekonomi gitu, sesuai dengan bidang aku yang aku kuliah gitu ya. Tapi aku nggak mau, karena emang aku tidak minat jadi guru. Karena aku kuliah pendidikan itu karena cuma hanya biar aku dapat S1 gitu kan. Karena dulu bapakku bilang kalau kita S1 nanti standarisasi gaji kita itu akan meningkat gitu. Kebetulan waktu aku D3 itu dulu di sekolah aku, di gajinya itu masih pakai komite gitu, pakai biaya komite, atau bisa dibilang masih bayaran lah zaman dulu. Nah, setelah pas aku S1 itu kebijakan berubah, jadi gaji karyawan, guru, dan tenaga dan TU di sekolah aku itu dibayarkan oleh dinas pendidikan gitu ya, provinsi Banten gitu kan.
karena di SMA, di tingkatan SMA itu sudah tidak diperkenankan untuk membayar SPP gitu kan. Udah mendapatkan dana bos otomatis, karyawan semuanya, guru dan TU dan semua yang ada di sekolah itu dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten gitu. Waktu itu untuk TU gajinya itu disesuaikan dengan ijazah yang kita punya. Jadi D3 sekian, S1 sekian, SMA sekian. Dan untuk guru itu digaji sekian dan dihitung dari jam ngajar per jam ngajar gitu. Bahkan gaji guru honorer itu lebih besar dibandingkan guru PNS ya gitu. Tapi tetap bagi aku nggak mau ngajar ya karena bukan passion aku gitu. Karena kalau melakukan sesuatu bukan dari hati ya nggak enak ya, nggak enak gitu ya, nggak sesuai dengan hati, bukan background kita atau bukan kemauan kita atau bukan fashion kita tuh kayaknya nggak enak gitu kan ya. Nah dari situ aku akhirnya ya udahlah, aku tetap TU gitu kan. Padahal kalau aku jadi guru kemarin tuh bisa banget, ada kesempatan banget, tapi emang bener-bener aku nggak mau. Dan aku juga sayang dari masa kerja aku jadi aku TU tuh udah lumayan lama gitu kan. Tapi ketika nanti aku jadi guru itu masa kerjanya harus diulang dari nol lagi gitu. Nah kebetulan sekarang ada formasi P3K guru, P3K guru gitu. Dan di sekolah aku itu ada formasi kosong untuk kewirausahaan. Nah kewirausahaan ini bisa diisi oleh guru yang mempunyai background pendidikan. Yang pertama adalah matematika, kimia, ekonomi, dan biologi. Nah kosongan guru di sekolah aku itu, guru kewirausahaan itu ada 3. Nah alhamdulillah kemarin aku selamat buat teman-teman aku yang mendapatkan kelulusan P3K gitu di kewirausahaan, dan mereka tuh ngelamar di sekolahan itu jurusan kewirausahaan di sekolahan aku. Dan alhamdulillah kemarin pengumuman pada lolos semua gitu. Banyak yang bilang menyayangkan kepada diriku, coba kalau misalkan lu jadi guru otomatis lu bakal lolos dong jadi P3K. Tapi kembali lagi di sini aku bilang ya gimana ya, kalau aku nggak sangat tidak menyesal dengan keputusan aku untuk tidak menjadi guru, karena ya aku bilang tadi aku emang nggak suka gitu. Aku lebih suka di belakang layar, di depan komputer, atau di tempat yang istilahnya bukan di depan umum lah gitu, apalagi mengajar gitu ya. Aku kurang begitu suka gitu ya, karena emang benar profession aku gitu. Dan ternyata pengalaman aku ini juga sama banget sama teman kantor aku ya kan, yang kemarin banget berhasil aku wawancarai, yang bernama Farah Yuni Argenta. Dia mempunyai background pendidikan S1 pendidikan sekolah dasar, dan dia juga tidak mau jadi guru gitu. Yuk kita lihat hasil wawancara aku kemarin bersama Mbak Farah. Kita lihat sih yuk komentarnya apa aja. Hai guys, ini salah satu teman saya yang juga jurusan pendidikan, tapi dia juga nggak ada minat buat ngajar. Nah dengan Mbak siapa? Halo, saya Farha Yuni. Saya jurusan pendidikan S1 PGSD. Wah, PGSD berarti dia Jadi guru SD ya. Nah, kenapa sih nggak mau ngajar? Kan jurusannya jurusan pendidikan nih, kenapa nggak mau ngajar? Iya, kenapa ya? Saya merasa tidak cocok ya dengan mengajar gitu ya. Selama magang, saya tuh ngerasa kayak apa sih? Feeling itu nggak dapet gitu. Nggak dapet ya, karena nggak semua yang kita lulusan pendidikan itu harus mengajar gitu. Kayak buktinya juga kayak saya juga
lulusan pendidikan tapi nggak mau ngajar karena emang feel sih lebih ke hati ya. Kalau kita Benar. ngejalanin sesuatu itu nggak pakai hati kayaknya nggak enak aja gitu penyampaiannya gitu. Kita Benar, lebih gak enak penyampaiannya. seneng di belakang layar gitu. Nah, kenapa dulu ngambilnya S1 pendidikan? Alasannya kenapa dulu? Nggak jurusan-jurusan yang lain gitu? Dulu tuh apa ya, bingung mau kemana nih jurusannya, ya masih kayak remaja gitu kan ya, masih belum bisa nentuin, aduh gue potensinya ada di mana nih gitu. Apa namanya, kayak kemampuan kita tuh sebenarnya tuh lebihnya di mana tuh belum tergali gitu kan ya, belum ter ini ya. Akhirnya arahan orang tua ya udah ke pendidikan aja gitu. Pendidikan apa nih yang kira-kira kayak apa namanya, kayak saya mampu gitu kan. Nah, terus orang tua kayak nyaranin, oh dia pendidikan ini aja nih SD gitu, nanti peluangnya gini gitu. Oh gitu ya, Iya. iya gitu ya, nggak semuanya ya pokoknya. Kalau dia mungkin alasannya lebih bagus ya dibandingkan saya. Alasannya ya Allah cuma membesarkan gaji. Nah sekarang kerjanya sebagai apa? Kerjanya jadi administrasi di sekolah, pengadministrasi di sekolah. Apakah sekarang pekerjaannya lebih nyaman apa gimana? Iya dong, nyaman banget ya, maksudnya kayak bisa ngerjain sesuatu yang kayak kita suka gitu. Itu udah paling best deh. Ya betul ya. Kalau kita ngerjain sesuatu dengan hati, dengan Bener. keinginan kita tuh rasanya lebih enak gitu dibanding kita mengerjakan sesuatu tapi bukan keinginan kita tuh rasanya mungkin kayak terpaksa gitu. Terus kita juga nggak nyaman karena kan semua itu kan akan jalannya bakalan panjang ya, nggak cuma sampai setahun gitu, bisa bertahun-tahun kita kerjanya gitu kan. Makanya dari itu mungkin nggak semuanya harus lulusan pendidikan itu harus jadi guru, banyak kok yang lain bisa jadi pegawai bank atau mungkin yang lainnya gitu. Dan untuk sekarang kamu nggak nyesel nggak ikut ujian P3K gitu? Enggak dong, karena emang apa ya, emang ya nggak pengen ya. Jadi ya mau gimana pun orang maksa, orang kayak nyaranin ini itu, kalau misalnya bukan keinginan dari diri sendiri ya nggak akan ini sih. Biasa aja gitu. Ya kalau kayak kita kan kayak khususnya saya kan ada nih di tempat kerja saya juga formasi P3K pendidikan ekonomi, dan saya juga kan S1 pendidikan ekonomi, tapi bisa itu formasinya kan dia kewirausahaan bisa sih di pendidikan ekonomi ya, kebetulan katanya begitu bisa. Cuman saya sendiri nggak menyesal tuh, oh kok kenapa nggak gue ambil gitu ya, kenapa gue juga nggak ngajar, kalau gue ngajar kan gue bisa ikut ujian P3K gitu kan. Enggak sih, nggak apa ya, nggak sama sekali menyesal karena emang bukan basic kita gitu loh kan. Jadi ya gitu deh pokoknya mah, nggak ada masalah sama sekali ya. Betul. Oke, udah kata-kata terakhir. Apa ya, kata-kata terakhirnya itu kerjakan sesuatu yang memang kamu sukai, itu akan jauh lebih menyenangkan dibanding kamu terpaksa melakukannya. Gitu pesan-pesan dari Mbak Farah. Nah gimana, udah ngeliat dong komentarnya dari Mbak Farah. Ya gitulah, nggak semua lulusan pendidikan itu harus jadi guru. Toh banyak loh lulusan pendidikan yang bisa kerja di swasta, misalkan jadi pegawai bank, jadi teller bank, jadi HRD, jadi kerja di perusahaan swasta lah gitu, yang bukan guru gitu. Bahkan ada juga yang mempunyai usaha gitu kan, atau pengusaha sukses lah gitu ya, banyak banget gitu ya. Jadi buat kalian yang background kuliahnya pendidikan dan nggak mau ngajar, nggak usah dibebanin, nggak diharuskan kok kita lulusan pendidikan terus harus ngajar, enggak. Tapi kalau emang kalian emang nggak ada basic mengajar gitu kan, ya udah gitu, nggak perlu dipaksakan, bisa cari kerjaan yang lain gitu kan, masih banyak banget gitu ya.
pekerjaan yang menerima kalian walaupun background kalian S1-nya pendidikan gitu ya. Bukan berarti aku di sini menjelekan profesi guru atau gimana ya, karena aku juga kan kerjanya di dinas pendidikan juga, walaupun bukan jadi guru, hanya sebagai staf tata usaha. Tapi di sini aku menekankan jangan pernah menyesal apa yang kalian ambil, background pendidikan kalian, karena semua pendidikan, semua kuliah, semua background pendidikan yang pernah kita tempuh itu suatu saat nanti bakalan bermanfaat buat kita. Walaupun kita bukan jadi guru ya, tapi kita bisa jadi guru di anak-anak kita nanti gitu. Mungkin sekian dulu pengalaman dari aku atau cerita-cerita dari aku. Nanti kita akan sambung lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih buat kalian yang mau ngelihat video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat. Sekali lagi sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.